Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih bisa mengikuti pembelajaran. Artinya kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian senantiasa tetap bersemangat dan survive dalam keadaan apapun. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret geometri. Kemarin kita sudah belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, kali ini adalah barisan dan deret geometri. Baiklah, kita mulai dengan materi barisan geometri. Barisan geometri adalah suatu bilangan, yaitu berurutan, yaitu dengan pola bilangan tertentu ya kita misalkan dengan U1, U2, U3 sampai ke UN. Nah, ini disebut barisan geometri jika di antara dua suku yang berurutan mempunyai perbandingan atau rasio. Nah, ini yang harus saya garis bawahi ya. Ada rasio yang konstan atau yang tetap. Kalau kemarin pada barisan aritmatika itu adalah mempunyai beda ya, kesininya itu adalah beda. Nah, kalau ini ada rasio ya. Ada rasio atau R dilambangkan oleh R. Nah, rumus rasio pada barisan geometri ini adalah R adalah UN dibagi UN-1, di mana UN itu adalah suku ke N dan UN-1 adalah suku ke N-1. Contohnya bagaimana? Contohnya misalkan di sini ada bilangan genap. Misalkan di sini contohnya adalah 2, 4, 8, dan seterusnya. Nah, 2 ini merupakan U1, ini merupakan U2, dan 8 adalah U3. Jadi rasio ini adalah ini ya. Rasio ini itu R sama dengan UN. Misalkan kita mengambil U2, berarti U2 berarti dibagi dengan U2-1, berarti U1. Ya. Sehingga di sini adalah 4 dibagi 2. Gitu. Boleh kalian mengambil di sini 8/4, itu juga bisa. Ya. Sehingga tetap hasilnya adalah 2 rasionya. Tuh. Kenapa kita mengambil 4/2? Karena 4/2 ini bilangan yang terkecil ya. Biasanya bilangan yang terkecil itu adalah yang paling sederhana. Kalian itu menghitungnya lebih mudah daripada 8 dibagi 4 misalkan, atau berapa dibagi berapa kalian lebih. Jadi kita ambil bilangan yang sederhana atau yang terkecil sudah, sehingga 4 dibagi 2 adalah 2. Sama, boleh misalkan kita mau pakai 8 dibagi 4 juga bisa. Karena kan di sini rumusnya UN dibagi UN min 1. Ini pakai UN dibagi UN min 1 begitu. Oke. Selanjutnya untuk rumus ke N itu, kalau aritmatika itu kemarin adalah UN sama dengan A N-1B. Nah, kalau yang rumus suku geometri, deret barisan geometri adalah AR N-1. A ini merupakan suku pertama, R ini perbandingan dua suku yang berurutan. Nah, R itu yang ini. Nah, sehingga kalau misalkan yang tadi itu adalah 2, 4, 8, ditanya misalkan U berapa? Misalkan U4. Nah, U4 itu adalah A-nya adalah 2, R-nya adalah 2 ya. 2, R-nya adalah 2. N-1, N-nya tadi kan 4 ini. Berarti pangkat 3. Berapa? 2 pangkat 3, 8. 8 kali 2, 16. Ini 16. Coba suku keempat apakah 16?
2 dikali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Ini merupakan suku keempat. Suku 1, kedua, ketiga, keempat. Keempat adalah 16. Berarti sama dengan ini. Tuh penjelasannya ya. Oke, selanjutnya untuk rumus suku tengah barisan geometri jika n ganjil. Nah, kalian tinggal lihat rumusnya ini ya, yaitu UK, K itu adalah tengah, akar dari U1 dikali U2K-1. Nah, keterangannya adalah UK ini adalah suku tengah, U2K-1 adalah suku terakhir. Dan rumus untuk sisipan pada barisan geometri adalah dua bilangan disisipkan sebanyak K buah. Berarti misalkan ada 2, 4 gitu kan ya tadi, 8 dan seterusnya. Ternyata di sini disisipi angka-angka lagi gitu ya. Disisipi angka-angka lagi. Bilangan yang disisipkan membentuk barisan geometri. Nah, yang disisipkan ini juga membentuk barisan geometri juga gitu ya. Maka nilai rasio barisan geometri yang terbentuk dapat ditentukan dengan rumus. Rumusnya adalah R pangkat ya. Misalkan yaitu R pangkat berapa ini T ya. R pangkat 1 sama dengan K plus 1 akar R. Nah, tinggal kalian nanti substitusikan. Ada catatannya ini, yaitu untuk K genap nilai R pangkat 1 yang diperoleh ada satu kemungkinan, yaitu R pangkat 1 sama dengan K plus 1 akar R gitu ya. Dan untuk K ganjil itu diperoleh dua kemungkinan, yaitu R pangkat 1 K plus, nah plus minus jadinya ya. Kalau yang sebelah sini itu adalah minus ya. Yang sebelah sini ini adalah plus, yang sebelah kanan adalah minus. Jadi ada dua kemungkinan jawabannya. Kalau tidak plus ya minus. Tapi kalau yang yang genap gitu ya. Untuk yang genap yaitu R-nya tetap positif gitu ya. Selanjutnya kita ke contoh soal. Sama ya dengan contoh soal yang tadi. Misalkan ada suku ketiga suatu barisan geometri sama dengan 12, sedangkan suku keenamnya adalah minus 96. Tentukan suku pertama dan rasio dari barisan geometri tersebut. Gitu ya. Yang B, tentukan rumus suku ke N gitu ya. Rumus suku ke N. Yang C, suku berapakah gitu ya dari barisan jika nilainya sama dengan 3075. Baiklah. Nah, kita tulis yang diketahui dulu. Suku ketiga barisan geometri sama dengan 12. Berarti U3 sama dengan 12. Kalau U3 sama dengan 12, kita masukkan ke rumus ini. AR N-1 kan? Nah, berarti AR pangkat 2, AR-1 ini rumusnya tadi Arni ya. A, R, N pangkat -1. Ini rumusnya suku ke N. Berarti kalau ada U3, N-nya diganti 3, berarti kan AR3-1. Itu ya. Sehingga menjadi ini. AR pangkat 2. Itu ya. Tuh kalian susah ya. Ini yang ini ya. Nah, ini keterangannya. Kenapa kok bisa AR pangkat 2? Itu hasilnya dari, kalau di sini 3 berarti U3 ya sama dengan AR3-1. Sehingga ini hasilnya adalah 2. Ini 2 ya. Itu sama dengan 12 ya, kita tulis 12 ya. Terus untuk U6 berarti
Oh ini, suku ke-6 sama dengan minus 96. Berarti AR 6-nya di sini 5, berarti berkurang 1. AR pangkat 5 sama dengan minus 96. Oke, sedangkan R-nya adalah minus 2. Dari mana? Ya, dari pengoperasian ini. Kalau AR pangkat 5 adalah minus 96, nah kita pecah R5 ini. Oke ya, saya tuliskan di sini. Kalau R pangkat 5 itu sama dengan 96, oh minus ya, minus 96. Tadi kan sudah diketahui AR pangkat 2. Ya. AR pangkat 5. Oke. Tadi AR pangkat 2. Ya. AR pangkat 2 itu AR pangkat 2. Agar menjadi 5 di sini, itu berarti R dikalikan 3. Nah, sama dengan minus 96. Begini. Tuh ya. Minus 96. 2 tambah 3 kan 5. Sehingga ini tadi nilainya berapa? Tadi ada sudah berapa ya itu? 12. Berarti R pangkat 3 sama dengan minus 96 per 12. Berapa? Minus 8. Ini R pangkat 3. Berarti R pangkat 3 sama dengan minus 2 pangkat 3. Berarti R-nya sama dengan minus 2. Karena kecoret ini yang 3. Nah, begitu. Itu contoh untuk yang A. Ya, ini hasilnya. Sama enggak? Kalau di LKS lebih singkat ya. Kalau cara Bu Anis ini lebih ke penjabaran. Gitu ya. Sedangkan untuk yang B, tentukan rumus suku ke N. Tentukan rumus suku ke N. Ya kita bikin suku ke N, AR N pangkat min 1 kan. A-nya tadi adalah 3. A-nya kok 3 Bu? Gitu ya. A, R, N pangkat 3 ya. N, A, R, R-nya adalah min 2, N min 1. A-nya 3 ini diperoleh dari ini. Suku pertama sama dengan 3 rasio 2. Nah, ini kita substitusi lagi ke sini, AR pangkat 2. Jadi kita substitusi AR pangkat 2 sama dengan 12. Itu ya. R-nya kan tadi min 2. Berarti A dikali min 2 kuadrat sama dengan 12. Jadi ketemu A-nya sama dengan 12 per 4. Ya, sama dengan 3. Sehingga ini ketemu R-nya adalah 3. Oh, A-nya adalah 3. Gitu ya, ini A-nya adalah 3. Ini ya, gini. Sehingga ini untuk menjawab yang ini. R-nya adalah 3. Sehingga untuk rumus ke N ya kita tinggal substitusikan ke rumus UN sama dengan AR N min 1. Sehingga A-nya adalah 3, ini 3. R-nya adalah min 2, ini R tadi min 2 ketemu N min 1. Jadi ini merupakan rumusnya. Sehingga kalau yang C, suku keberapakah dari barisan geometri tersebut yang nilainya 3072, ya kita tulis 3072 ini sama dengan UN, gitu ya. UN, sedangkan tadi rumusnya adalah UN sama dengan 3 kali min 2 N min 1. Ini kan, ini sama dengan 3072. Kalau kita pangkatkan, 3-nya kita bagi ya, kita pindah ke sini, ini dibagi 3 sama dengan 1024. Sehingga tinggal 2 pangkat N min 1. Nah, 1024 ini berapa pangkat berapa? Ternyata minus 2. Kalau di sini ada minus 2, kita ambil ini dijadikan minus 2 pangkat berapa? Agar sama. Sehingga ini menjadi minus 2, yang di sini juga minus 2. Ya.
ini ternyata pangkat 10. Sehingga karena sama berarti N-1 itu sama dengan 10. Nah ini, N-1 sama dengan 10. Sehingga N-nya adalah 10 ditambah 1 sama dengan 11. Tuh demikian ya anak-anakku untuk penjelasan contoh soal tadi ya. Selanjutnya mungkin kalian juga bisa membaca lagi untuk contoh soal yang berikutnya seperti ini untuk suku tengah dan sisipannya. Itu ya, tinggal memasukkan rumus kalau yang suku tengah dengan sisipannya ya. Baiklah, tugas kalian dicoba dulu uji kompetensi 4 yaitu halaman berapa? Halaman 16 pada LKS ya. Nanti kalian coba satu-satu saja. Misalkan nomor 1 itu kan hanya yang A saja, nomor 2 yang A saja gitu ya. Nomor 3 dan seterusnya sampai nomor 7 yang A saja. Nah, tugas kalian Bu Anis tidak meminta banyak-banyak. Cukup kirimkan 2 soal dan jawaban. Oh, 3 saja ya. 3 soal yang kamu pilih mudah, kemudian kamu bahas dengan jawabannya, kalian store ke Bu Anis agar Bu Anis tahu oh pemahaman kalian itu sampai mana begitu ya. Itu saja mungkin seperti biasa saya tunggu sampai pukul 21 ya agar nanti ngoreksinya bisa bareng-bareng pada malam hari. Oke, demikian dari saya. Tetap semangat dan selamat belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.